Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan, langsung kita mulai pembahasan kitab adab dari kitab Nasihatil Nisa yang ditulis oleh muallif hafizahullah, yaitu Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di mana tentu sebagai muqaddimah pentingnya adab bagi seorang muslimah sangat dibutuhkan, karena hidup tanpa adab dan akhlak seperti kehidupan hewan. Karena Islam mengatur bagaimana seorang wanita itu bersikap, baik kepada sesama wanitanya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, dan kepada masyarakatnya, agar wanita tidak termasuk bagian-bagian hal yang bisa menjadi sebab terjadinya fitnah, terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Kita temukan hanya dengan sebab-sebab seorang wanita terjadinya pembantaian, tertulis di dalam sejarah, dan juga dengan sebab seorang wanita terjadinya peperangan antara satu kampung dengan kampung yang lain. Dengan sebab wanita terjadinya pertikaian bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu, karena mereka terfitnah dengan wanita-wanita yang ada, baik itu mungkin istri mereka sendiri atau wanita yang lain. Betapa banyak juga terjadinya perzinahan dikarenakan wanita-wanita yang keluar dari rumah-rumah mereka. Maka penting bagi seorang wanita untuk dia tahu tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dia dari akhlak, adab yang benar, baik di dalam rumahnya atau di luar rumahnya. Taqarruban wa ta'atan lillah, sebagai bentuk taqarrub dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kita seorang wanita, dia berakhlak, beradab sebagai bentuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjadi wanita yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, agar dia juga mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman, maka niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dunia maupun di akhirat. Karena itulah tidak diragukan bahwasanya beradab, berakhlak Islam bagi wanita adalah bagian daripada bentuk ibadah dan amal soleh yang sangat tinggi pengaruhnya. Karena itu di antara
kewajiban sebagaimana kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah bebankan kepada para wanita, maka diantaranya adalah kewajiban bagi para wanita untuk dia berakhlak. Bagaimana dia beradab di dalam kelas, bagaimana adabnya berbicara, bagaimana adabnya dia keluar rumah, bagaimana adabnya di dalam rumah kepada keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya. Islam menjelaskan dengan detail. Dijelaskan oleh Islam, semua ini ada maslahat yang besar. Ada maslahat yang besar. Karena itulah, terlebih di zaman kerusakan moral, pada zaman kita sekarang ini, akhlak dan adab sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, terlebih para wanita. Taib, kita langsung beberapa hal yang mengenai masalah buku ini yang kita pelajari ini. Kita akan fokus kepada beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif saja, dan beberapa faedah-faedah yang tertera di dalam kitab ini, tanpa kita harus membaca secara keseluruhan dari isi kitab ini, sebagai meringkas dan agar kita mendapatkan faedah yang banyak. Dan tentunya sebelum semua ini kita usahakan adalah kita senantiasa memohon taufik dan inayah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua dan diberikan kemudahan bagi antunna sekalian untuk bisa memahami hadis-hadis atau dalil-dalil nas Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan bab-bab yang akan kita bicarakan. Sebagaimana saya memohon kepada Allah agar Allah memberikan inayah dan taufiknya kepada saya, agar saya bisa menjelaskan dengan benar dan agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Taib, yang pertama hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, yaitu dari sahabat Usamah ibn Zaid, sahabat Usamah ibn Zaid, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah sepeninggalku adarru 'ala rijal, yang paling membahayakan bagi laki-laki minan nisa, melebihi fitnah wanita. Disebutkan bahwasanya bahaya wanita itu pertama tidak diragukan. Sebagaimana dalam hadis ini, apa saja bahaya wanita? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu oleh Imam Mubarakfuri rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, yaitu yang pertama an-nattiba'a katsiran tamilu ilaihim. Kebanyakan kebiasaan tabiat dari kebanyakan tabiat manusia itu tamilu ilaihim, condong kepada mereka. Artinya ketika seorang laki-laki dipilihkan, apakah dia suka wanita atau harta benda, harta emas, kendaraan dan sebagainya, niscaya seorang laki-laki akan memilih, condong untuk memilih wanita. Yang kedua, wataqa'u fil haram li ajlihinna. Kebanyakan terjadinya jatuhnya seorang dalam perkara yang haram adalah karena wanita. Sehingga para ulama menyebutkan, seandainya para wanita itu tidak keluar rumah, niscaya tidak akan terjadi perzinahan di muka bumi ini. Yang kedua, tas'alil qital wal adawah bisababihinna. Terjadinya peperangan dan permusuhan dengan sebab para wanita. Antara pemuda dengan pemuda, satu kampung dengan kampung yang lainnya. Bahkan disebutkan
Di antara sebab-sebab Hitler itu membantai orang-orang Yahudi karena salah seorang dari orang Yahudi tersebut menggoda wanitanya dia. Maka Hitler membantai mereka. Naudzubillah min dzalik. Wa aqallu dzalika an turaghibahu fid dunya. Minimalnya an turaghibahu fid dunya. Wanita itu memberikan dorongan agar laki-laki itu serakah terhadap dunia. Betapa banyak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya ada di antara anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu merupakan musuh bagi kalian. Kenapa? Karena betapa banyak karena dorongan ketidaksyukuran seorang wanita, seorang istri itu terkadang menjadikan suami dan mendorong suaminya untuk bagaimana mencari harta bagaimanapun caranya, hal ataupun tidak dan sebagainya, karena banyaknya keinginannya, tuntutannya, sehingga berat bagi suaminya untuk bisa memenuhi dan bisa menjatuhkan suaminya pada perkara-perkara yang haram. Naudzubillah min dzalik, korupsi dan semisalnya. Maka tidak diragukan ini adalah merupakan kerusakan wanita. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam hadis ini juga menunjukkan innal fitnata bin nisa'i asyaddu minal fitnati bi ghairihinna. Bahwasanya fitnah wanita, bahaya wanita tersebut lebih bahaya minal fitnati bi ghairihin, dibandingkan fitnah yang lainnya. Wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala, dan ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi wasyawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya, dan seterusnya. Dihiasi pada manusia itu cinta kepada nafsu syahwat. Apa itu nafsu syahwat? Cinta minan nisa kepada wanita, wal banin anak keturunan, wal harta benda dari emas dan perak, wal khailil musawwamah dan kendaraan yang bagus, wal an'am dan hewan-hewan ternak, wal harth dan perkebunan. Dan disebut di sini adalah yang pertama adalah wanita. Dan Allah menyebutkan faja'alahunna min aini syahwat, dan wanita itu adalah inti syahwat, termasuk inti syahwat. Kenapa Allah memulai menyebut wanita sebelum qabla baqiyati al-anwa'i, isyaratan ila annahunna al-aslu fi dzalika, sebagai bentuk isyarat bahwasanya wanita itu merupakan inti dari syahwat. Kemudian di antara sebab keburukan para wanita disebutkan oleh ba'dul hukama, para sebagian ahli hikmah, bahwasanya mereka itu adalah ma fihinna adamul istighna'i anhum. Jadi wanita itu sering merasa tidak puas. Kenapa? Ma'anna naqisatul akli waddin, karena dia adalah orang yang kurang akal dan agamanya. Di mana dia merayu wanita laki-laki sesuai dengan dengan kekurangan akal pada dia dan agama inilah yang menjadikan dia memfitnah atau menjerumuskan seorang laki-laki pada perkara yang buruk. Disebut dia wanita itu naqisatul akli
Karena dia persaksian dua wanita sebanding dengan satu laki-laki. Allah jadikan persaksian satu laki-laki itu dengan sebanding dengan persaksian dua wanita. Disebut dia kurang agama karena pada waktu mereka datang nifas, haid, maka mereka dilarang sholat, dilarang berpuasa. Maka tidak sempurnanya atau kurangnya agama mereka adalah dengan sebab ini. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia mengatakan, inna dunya hulwatun hadiratun, sungguhnya dunia itu manis dan menarik. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian silih berganti. Ada yang kaya, ada miskin. Kemudian yang miskin bisa menjadi kaya, yang kaya bisa menjadi miskin dalam urusan dunia. Fa yanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikanlah bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, dan bertakwalah kalian terhadap dunia, dan bertakwalah kalian kepada wanita. Artinya hati-hati kepada perkara dunia dan berhati-hati dalam urusan wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita wajib bagi mereka untuk mewaspada, menjaga diri mereka agar jangan seperti syaitan yang menggoda manusia, menggoda laki-laki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka goda, kecuali suami mereka. Karena itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu seperti syaitan, syabihatun bin syaitan. Kenapa? Likauniha min asbabi fitnati rijal, karena dia juga merupakan sebab di antara sebab-sebab terjadinya fitnah pada laki-laki. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Zubair, dari Abi Zubair, dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sungguhnya wanita itu kalau dia datang fi surati syaitan, dalam bentuk rupa syaitan, artinya dia oleh syaitan bagaimana dia menarik orang yang dia temui. Wa tudbiru fi surati syaitan, bahkan dia berpaling, dia pergi pun, seandainya terlihat dari arah belakang pun, itu dalam bentuk rupa syaitan. Artinya syaitan menjadikan bagaimana wanita ini memiliki daya tarik sekalipun dilihat dari arah belakang. Fa idza asara ahadukum imra'atan, apabila kalian laki-laki melihat seorang wanita di luar rumah, falyati ahlahu, maka hendaklah dia datangi istrinya. Fa inna dzalika, karena dengan mendatangi istrinya, yaruddu ma fi nafsi, akan menolak dorongan syahwat yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Inilah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bagaimana seorang wanita itu berhati-hati ketika mereka keluar rumah. Digambarkan wanita-wanita yang keluar rumah itu semenjak keluarnya dan dilihat oleh laki-laki lain, ataupun setelah kembalinya dan dilihat oleh laki-laki lain, seperti dalam mereka disebutkan oleh Nabi surat ini, syaitan dalam bentuk rupa syaitan, artinya dia penggoda. Dia bisa menggoda. Dijadikan wanita yang lewat itu bisa menggoda atau alat oleh syaitan untuk menggoda laki-laki yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dari hadis ini bisa diambil faedah
wa istanbatu min hadha annahu yanbaghi alla takhruja baina rijali illa li daruratin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita itu yang bagi alla takhruja, bagi wanita itu seharusnya alla takhruja, tidak keluar baina rijal, ke tengah-tengah laki-laki atau ke tempat yang banyak di situ ada laki-laki, illa li daruratin, kecuali untuk perkara yang daruri sekali, perkara yang genting, yang penting sekali. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita itu memberikan dorongan kepada hawa nafsu dan dorongan kepada untuk terjadinya fitnah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lima ja'alahu Allah taala fi nufusir rijal, di dalam jiwa-jiwa laki-laki, minal maili ila nisa, kecondongan kepada para wanita, wal iltidadi binadharihinna, dan merasa nyaman, lezat ketika memandang wanita-wanita tersebut, wa ma yuta'allaqu bihinna, dan apa-apa yang berhubungan dengan masalah wanita. Wa hiya syabihatun bisyaitan, maka wanita itu serupa seperti syaitan, fi du'ai, dalam bentuk rayuannya, ajakannya, ila syarr, kepada kejahatan, biwaswasatihi wa tazzinihi, karena syaitan memberikan waswas di hati laki-laki dan menghiasi wanita-wanita tersebut seperti terlihat baik. Sejelek apapun terkadang mereka tampak bagus di mata laki-laki. Ini semua dari menghiasinya adalah syaitan. Kedua, hadis ini juga menunjukkan wa anna yanbaghi lirajuli al-ghaddu an thiyabiha wal i'rad anha mutlaqan. Seharusnya bagi laki-laki itu mereka menundukkan pandangan mereka dari melihat wanita, an thiyabiha, dari melihat pakaiannya atau wanita itu, wal i'radu anha, dan berpaling darinya, dari wanita, mutlaqan, secara mutlak. Ya. Kemudian hadis berikutnya juga menguatkan makna sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, idza sta'taratil mar'atu, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza sta'taratil mar'atu, apabila wanita itu memakai wewangian, famarrat alal qaumi, lalu melewati laki-laki atau beberapa laki-laki, liyajidu, tujuan dia agar mereka mencium rihaha, baunya dia, bau wanginya dia, fahiya kadza wa kadza, maka dia ini demikian dan demikian. Qala qaulan syadidan, Nabi bersabda bahwasanya dengan ucapan yang sangat keras, yaitu zaniyah, wanita ini pezina. Dalam riwayat yang lain dia disebutkan pezina. Ini menunjukkan betapa bahayanya. Kenapa? Karena dengan menciumkan atau menjadikan bagaimana laki-laki itu menarik dirinya, ini seperti seorang pezina, seperti syaitan, yang bagaimana manusia atau laki-laki tersebut terfitnah dengan melihatnya atau mencium baunya. Naudzubillah. Demikian pula hadis berikutnya dari Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha, kanat tuhaditsu, beliau menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syahidat ihdakunna al-isya, apabila salah seorang kalian wahai wanita ingin hadir dalam salat isya, fala tatayyab tilkal lailah, maka jangan dia menggunakan wewangian di malam tersebut. Artinya sebelum isya jangan dia menggunakan wewangian kalau dia mau hadir salat berjamaah salat isya. Demikian pula hadis berikutnya menguatkan makna sebelumnya, ayyu mamra'atin, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhirata. Siapa saja wanita asabat bakhuran yang mengenai bakhur. Bakhur ini wewangian dari gaharu dan semisalnya, kemudian dibakar sehingga dia mengenai badannya atau rambutnya. Biasa terkadang sengaja rambutnya itu ditaruh di atas bakhur tersebut agar wangi. Fala tashhad ma'ana, karena wangiannya ini sampai terkadang bisa sampai 3 hari lebih. Fala tashhad, maka jangan dia hadir ma'ana bersama kami al-isya al-akhirata, pada malam akhir. Jadi janganlah dia bersama kami, menghadiri bersama kami salat isya. Di sini bukan berarti hanya salat isya, semua salat. Karena disebutkan isya ini karena dia yang paling berbahaya pada malam hari. Bukan berarti kemudian dia duhur boleh, subuh boleh, bukan. Karena dzikru ba'di afrodil am la yukhassisu. Kaedahnya menyebut sebagian dari sesuatu yang umum itu tidak berarti penghususan. Wallahu ta'ala alam. Ini juga hadis berikutnya menguatkan makna sebelumnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang ima Allah, hamba-hamba wanitanya Allah, masajid Allah, dari datang ke masjid Allah. Walakin, akan tetapi, liyakhrujna, hendaknya wanita tersebut keluar, wahunna tafilat, dan mereka tidak menggunakan wewangian. Ini juga makna yang menguatkan hadis sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekiranya urusan ibadah saja dilarang bagi wanita itu keluar menggunakan wewangian, terlebih bukan urusan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dari sebagian hadis-hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kalian, wahai putri-putriku, dari segala fitnah, dan semoga Allah tidak jadikan kalian bagian dari fitnah-fitnah yang bisa menjadi fitnah bagi para laki-laki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik senantiasa kepada kalian untuk senantiasa beradab dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah atau kemaksiatan pada laki-laki. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Aku lupa lihat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.